Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Arwah Istriku, melanjutkan dari part sebelumnya. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so, get ready to be haunted. Apa sudah mendapatkan kabar dari temanmu? Tanya Rais saat Fahmi menceritakan kalau meminta bantuan Haris. Rais sudah meragukan lelaki itu. Dia tahu betul seperti apa orang-orang yang tinggal di daerah pinggiran itu, karena Rais pernah merasakan tinggal di tempat itu selama 1 tahun. Belum. Dia juga tidak bisa dihubungi. Jawab Fahmi lemas. Ternyata dia salah, seharusnya dia mencari informasi sendiri. Pekerjaannya memang tidak bisa ditinggalkan kapan saja. Mereka itu sama saja. Jangan mudah percaya dengan orang-orang itu. Tapi dia temanku. Dia bukan orang seperti itu. Kilah Fahmi. Sebenarnya dia merasa kalau Haris memang menipunya, tapi dia masih berusaha berpikir positif. Karena sifat itulah akhirnya membuat Fahmi mudah diperdaya, bahkan oleh istrinya sendiri. Ya, semoga saja. Jawab Rais mencoba memahami sahabatnya itu. Berteman selama 1 tahun dengan Fahmi membuatnya tahu bagaimana lelaki itu. Bahkan dia sering melihat Fahmi seperti orang bodoh karena terlalu menuruti permintaan istrinya yang tidak masuk akal. Fahmi, sebaiknya kamu sedikit tegas dengan istrimu. Tidak semua permintaan istrimu harus kamu turuti, ujar Rais kala itu saat mereka baru beberapa bulan berteman. Bukankah setiap keinginan istri itu harus dituruti agar kita tidak dituntut melalaikan kewajiban? Kila Fahmi kala itu. Entah bagaimana konsep pernikahan yang dijalani Fahmi dengan Marni. Yang jelas Fahmi berusaha menuruti keinginan istrinya. Apalagi sejak dokter menyatakan kalau ada masalah dalam reproduksi Marni. Fahmi berusaha menunjukkan kesetiaannya dengan caranya. Bukan begitu Fahmi. Kamu boleh saja menuruti permintaan istrimu, tapi jika itu terlalu berlebihan dan memberatkanmu, seharusnya kamu mengingatkan. Sayang itu bukan menuruti semua kemauannya, tapi kamu harus bisa mendidik istrimu menjadi istri solehah. Fahmi memang tidak pernah mengekang istrinya. Dia juga berusaha selalu menuruti istrinya. Sering juga orang mengatakan kalau Fahmi suami takut istri. Memang rasa sayangnya yang berlebihan membuatnya kehilangan wibawanya. Karena rasa sayang itu berubah menjadi takut. Kembali lagi pada Fahmi sekarang. Mungkin dia saat ini merasakan kalau sikapnya lah yang membuat istrinya semakin tidak bisa diatur. Beberapa bulan belakangan sifat Marni memang sudah tidak bisa dimaklumi, hingga akhirnya pertengkaran dan terjadilah misteri dalam kematian Marni. Semuanya belum terbukti kalau Marni memang sudah menjadi mayat. Itu yang sedang dipikirkan Fahmi. Suara nada dering ponsel Fahmi berbunyi nyaring. Dia sengaja membesarkan volume karena sedang menunggu Haris menghubunginya. Benar saja panggilan itu dari Haris. Ya Haris, apa ada info tentang Marni? Kamu datang ke tempatku sekarang. Setelah mengatakan itu panggilan pun terputus. Fahmi bergegas keluar. Saat ini sebenarnya Fahmi berniat untuk lembur karena pekerjaannya banyak yang belum selesai. Tapi saat dia akan melajukan motornya, ponselnya kembali berbunyi. Fahmi segera mengambil ponsel yang ada di saku celananya. Pak Fahmi, ada masalah dengan Mira. Apa Bapak bisa ke sini? Fahmi mencoba menghubungi Haris untuk mengatakan kalau dia tidak bisa datang, tapi nomor Haris tidak aktif. Fahmi pun tetap memutuskan untuk menemui Mira. Baginya itu lebih penting.
Biarlah nanti masalah Marni diselesaikan nanti. Fahmi, sepertinya yang meneror Mira tahu kalau Mira di sini, kata Sarah saat Fahmi datang. Apa penjaga tidak tahu? Tanya Fahmi sambil berjalan mengikuti Sarah menuju ruang dokter. Ini masalahnya, makanya kamu diminta datang. Fahmi masuk ke ruangan dokter setelah dokter mengizinkan Fahmi masuk. Wajah dokter itu terlihat tegang. Seperti keadaan Mira memang semakin parah melihat ketegangan sang dokter. Bagaimana keadaan Mira, dok? Tanya Fahmi khawatir. Bagaimana tidak? Dia sudah menghabiskan banyak dana untuk membiayai Mira. Kalau Mira mendapatkan teror lagi, akan semakin lama Mira berada di sana. Dan pastinya biayanya juga akan semakin besar. Begini Pak Fahmi, sebenarnya saat kesini keadaan Mira sudah mulai membaik. Dia tidak pernah lagi histeris. Tapi sebulan ini mulai menurun lagi. Dan puncaknya 1 minggu ini semakin buruk. Mira juga tidak mau makan. Dan tadi dia melakukan percobaan bunuh diri. Kata dokter itu dengan wajah khawatir. Dia sudah melihat CCTV dan rekamannya sudah dihapus. Dia yakin kalau peneror itu bukan orang sembarangan. Apa tidak ada yang tahu siapa yang datang ke sini? Tanya Fahmi. Sayangnya itu lolos dari pengawasan kami dan rekaman CCTV juga sudah dihapus. Sepertinya teror ini bukan main-main. Apa Pak Fahmi tidak ingin melaporkan ke kantor polisi? Dokter itu memberikan masukan karena pengamanan di sana masih bisa diterobos penyusup. Sepertinya saya harus melaporkan pada polisi. Tapi yang terpenting sekarang keadaan Mira. Saya akan temui dia dulu. Silakan Pak. Mungkin Bapak bisa menanyai Mira. Dokter itu mengantar Fahmi ke ruangan Mira yang ditempatkan di ruangan khusus. Karena terus saja Mira histeris. Setelah ruangan terbuka, terlihat Mira sedang meringkuk di atas ranjang single. Dokter mempersilahkan Fahmi masuk karena Mira masih dalam pengaruh bius. Dia mendekati gadis malang itu lalu duduk di ranjang mengusap rambut panjang Mira. Sebenarnya Fahmi tidak terlalu dekat dengan Mira. Dia juga tidak tahu bagaimana kehidupan pribadi Mira. Yang dia tahu Mira anak bungsu dan menjadi tulang punggung karena ayahnya memang sudah tua. Gadis itu juga tidak terlihat dekat dengan siapapun. Dia termasuk tertutup dan jarang sekali ngumpul dengan teman-temannya di kantor. Kesalahannya adalah saat itu pernah menerima tawaran Fahmi diantar pulang. Sedangkan istri Fahmi pencemburu. Begitulah akhirnya Mira menjadi korban kecemburuan Marni. Apa salahku, Mas? Tanya Mira saat melihat Fahmi berada di sampingnya. Dia sebenarnya ingin mengatakan sudah cukup, aku tidak kuat. Tapi dia tidak bisa mengatakannya. Kamu tidak salah. Yang salah itu aku. Seharusnya kamu tidak aku libatkan dalam permasalahan keluargaku. Fahmi menghela nafasnya. Begitu berat beban hidup yang dia jalani. Tapi kenapa Mbak Marni terus mendatangiku? Mirna menangisi keadaannya sendiri yang tidak bisa melawan. Dia begitu takut dengan kemarahan Marni. Apa dia datang sendiri? Mira mengangguk, lalu menunjukkan bekas sulutan rokok di lengannya. Marni bukan hanya menakuti Mira, tapi juga sudah berani melakukan kekerasan pada gadis itu. Ini Marni yang melakukan? Tanya Fahmi sambil memegang tangan Mira. Dia semakin geram dan ingin segera menemukan keberadaan Marni. Iya, bersama 2 laki-laki, jawab Mira. Dia menyeka air matanya. Baru kali ini dia bisa bercerita kepada Fahmi. Selama ini dia selalu menghindari Fahmi karena Marni akan semakin menyakitinya. Dia sudah pasrah mati pun dia tidak takut. Pernyataan Mira semakin membuatnya kaget. 2 laki-laki, berarti benar dugaannya. Mirna tidak sendiri. Dan mungkin saja suara desahan di rumahnya dan bukti celana dalam di kamarnya memang kerjaan Marni. Dia merasa jijik membayangkan Marni telah membayar pria suruhannya dengan tubuhnya. Masih ingat ciri-ciri laki-laki itu? Tanya Fahmi.
yang satu selalu di rumah dan pernah mencoba memperkosaku. Astagfirullah. Fahmi mengusap kasar wajahnya lalu tangannya mengepal kuat. Wajahnya memerah menanam marah yang ingin dia tuntaskan. Yang satunya tubuhnya besar. Ada tato di lengan kirinya. Dek. Fahmi mulai mencurigai Haris. Ciri-ciri yang dikatakan Mira membuatnya langsung tertuju pada Haris. Meskipun ciri-ciri itu tidak hanya dimiliki oleh Haris saja. Kali ini Fahmi mengandalkan perasaannya saja. Dia juga mulai meyakini apa yang dikatakan Rais. Sedikit lagi semuanya akan terbongkar. Dia sudah lelah dengan teror ini. Mira, kalau kamu ikut aku bisa? Tanya Fahmi masih memastikan apakah Mira benar-benar sesadar-sadarnya. Apa kamu tidak takut kalau aku gila lagi? Tanya Mira sambil tersenyum sinis. Dia yakin kalau tidak akan ada orang yang mau dekat-dekat dengan wanita gila sepertinya. Aku lebih takut kamu tetap di sini. Mas, bawa aku pergi jauh sampai mereka tidak menerorku lagi. Pinta gadis itu penuh harap. Lelah. Hanya itu yang dirasakannya. Aku konsultasi sama dokter dulu. Kamu siap-siap ya. Fahmi mengutarakan maksudnya untuk membawa Mira. Dia meyakinkan kalau Mira akan lebih aman bersamanya. Dia juga meyakini kalau Mira juga yang memintanya untuk pergi dari sana. Saran saya, lebih baik melaporkan masalah ini kepada polisi. Ujar sang dokter sekali lagi memberi saran. Sebenarnya saya maunya begitu. Tapi ini berhubungan dengan istri saya, Dok. Keluh Fahmi, bagaimana mungkin dia akan melaporkan istrinya sendiri. Dia akan mencari cara lain untuk mengungkap misteri itu. Meskipun semuanya sudah terkuak, tapi dia ingin menangkap Basa Marni. Saya doakan yang terbaik, Pak. Fahmi akhirnya membawa Mira pergi dari tempat rehabilitasi gangguan jiwa. Dia masih bingung akan membawa Mira kemana. Fahmi hanya berjalan tidak tentu arah sambil memikirkan kemana akan membawa Mira. Rais, ya, aku akan bawa Mira ke sana, gumam Fahmi. Dia langsung berbalik arah menuju rumah Rais. Rumah itu terlihat sepi, sepertinya sang empunya rumah tidak ada di rumah. Fahmi menunggu pemilik rumah di teras. Dia juga kasihan pada Mira yang sejak tadi dia ajak muter-muter di jalan. Kamu lapar? Tanya Fahmi pada gadis yang sedang duduk memeluk kaki. Mira menggeleng. Dia masih menatap kosong. Entah apa yang dipikirkan gadis itu. Yang jelas dia seperti kehilangan kehidupannya. Dia sudah muak dengan yang terjadi. Air matanya pun lurus saat sekelebat bayangan ayahnya menatapnya penuh harap. Ayahnya berharap dia segera menikah. Tapi siapa yang akan mau menikahi wanita gila sepertinya? Kamu itu gila. Pelakor sepertimu tidak pantas bahagia. Kata-kata Marni terakhir kali sambil menyelutkan rokok di lengannya. Perih. Bukan hanya lengannya tapi hatinya. Tapi dengan begini, dia tidak ketakutan lagi dengan hantu yang selama ini dia pikirkan. Fahmi menatap lekat Mira. Ada perasaan yang tidak biasa. Tapi secepatnya dia mengalihkan pandangannya. Getar ponsel di saku celananya mengalihkan atensinya pada Mira. Segera diambilnya benda pipi itu di saku celananya. Dia langsung menerima panggilan itu. Panggilan dari Doni. Tidak, biasanya kakak iparnya menghubunginya. Iya mas. Ada apa? Tanya Fahmi. Kamu ke rumah sekarang. Ada berita tentang Marni. Fahmi bingung harus bagaimana karena Rais juga belum pulang. Sedangkan membawa Mira ke rumah mertuanya jelas tidak mungkin. Itu akan semakin meyakinkan tuduhan Marni benar. Tapi dia harus segera ke sana sekarang. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya dia memutuskan untuk menghubungi Rais. Sebenarnya Fahmi bukan orang yang suka meminta bantuan orang. Tapi saat ini keadaannya sangat genting. Saya ke rumah Mas Fahmi saja, kata Mira memberi usul seolah mengerti apa yang dipikirkan Fahmi. Fahmi menoleh. Jelas dia kaget dengan permintaan Mira. Membawa Mira ke rumahnya sama saja menyerahkan diri. Dan ini gila.
Tempat paling tidak aman itu di rumahku. Ujar Fahmi tidak mungkin dia membahayakan Mira. Justru di tempat yang dianggap tidak aman itu tidak akan didatangi mereka. Ucapan konyol Mira mungkin ada benarnya, tapi Fahmi tidak mau ambil resiko. Jika dia meninggalkan Mira di rumahnya, Marni akan leluasa menyakiti Mira. Tapi yang kita hadapi itu orang-orang berbahaya, Mir. Mereka tidak akan membunuhku, Mas. Yang jelas aku sudah tahu kalau itu bukan hantu. Jawabnya yakin. Dia juga tidak mau pulang karena khawatir dengan bapaknya. Mungkin bersama Fahmi dia lebih aman untuk saat ini. Bagaimana kalau mereka mendatangimu? Mereka pasti ke tempat rehabilitasi. Setelah menimbang, akhirnya Fahmi menyetujui ide konyol Mira. Dia juga harus berhati-hati dengan orang lain. Fahmi akhirnya membawa Mira ke rumahnya. Dia menghentikan motornya agak jauh dari rumah. Setelah meletakkan motornya di tempat aman, Fahmi lalu menaikkan helm pada Mira agar tidak ada yang tahu kalau dia membawa perempuan lalu menarik gadis itu ke rumahnya. Fahmi berjalan mengendap seperti pencuri atau seperti seseorang yang memasukkan wanita panggilan. Gila, dia tidak bersalah tapi seolah bersalah. Dan parahnya, tuduhan Marni seolah dia benarkan. Kalau saja masalah itu segera selesai, dia akan benar-benar menikahi Mira. Pikiran untuk menikahi Mira tiba-tiba muncul. Fahmi tersenyum dalam hati. Kalau Marni masih hidup, tidak mungkin dia menikahi Mira. Sungguh ini keadaan yang tidak menguntungkan baginya. Fahmi segera menarik tangan Mira membawa ke kamarnya. Selama ini kamar yang dia tempati termasuk paling aman. Fahmi terdiam sejenak, masih ragu meninggalkan gadis itu di sana. Bagaimana kalau Mira didatangi lelaki yang akan melecehkan Mira? Fahmi sungguh tidak akan tahu harus bagaimana. Dia mengusap kasar wajahnya. Aku tidak apa-apa, Mas. Aku rasa di sini aman, kata Mira meyakinkan Fahmi. Kamu tetap di sini. Kalau melihat atau mendengar apa saja, kamu harus tenang dan tetap di sini. Ini kuncinya. Jangan dibuka kalau aku belum datang. Titah Fahmi lalu dia mengusap kepala gadis itu seperti seorang kakak yang mengusap kepala adiknya. Dia memang seperti itu kalau bersama adik-adiknya. Fahmi meninggalkan duplikat kunci di atas nakas lalu mengunci kamar itu dari luar. Fahmi sudah mengganti semua kunci di rumah itu. Dan setelah mengganti kunci memang tidak ada kerusakan di dalam rumah. Tapi dia merasa ada keanehan di gudang belakang. Fahmi berpikir kalau gudang itu tempat persembunyian Marni. Setelah memastikan aman, Fahmi tetap berjalan mengendap keluar dari rumah dan menuju motornya yang dia tinggal di pekarangan kosong di seberang jalan. Dia menoleh sebentar ke rumahnya, masih tidak tega meninggalkan Mira. Fahmi, kecurigaanmu benar, ujar Doni sambil menunjukkan hasil otopsi. Fahmi melihat hasil itu dan memang tidak cocok dengan Marni. Jadi apa yang dia pikirkan selama ini benar, tidak ada hantu Marni dan mayat itu juga bukan mayat Marni. Yang lebih membuat Fahmi tidak habis pikir adalah Marni tega melakukan serangkaian kejahatan dan ini tidak bisa dibiarkan. Apa yang kamu lakukan pada Marni setelah ini? Tanya Doni sambil menyesap lintingan tembakau. Urat-urat wajahnya terlihat menonjol. Ada rasa kecewa di sorot mata lelaki itu. Mungkin dia juga sama kecewanya dengan Fahmi. Aku ingin menangkap basah. Gua harap Mas Doni kali ini bersikap netral. Terlalu banyak yang dirugikan dengan sikap Marni, Mas. Fahmi menghela nafasnya. Sedikit lega karena akhirnya Marni ternyata masih hidup. Apa yang bisa aku bantu? Tapi jangan bilang kalau kamu mau melaporkan Marni ke polisi. Aku tidak sejahat itu, Mas. Aku hanya ingin menangkap basah Marni. Permainannya harus segera dihentikan. Sudah terlalu banyak korban. Fahmi menghela nafasnya panjang berkali-kali. Permainan istrinya sudah sangat menyiksa. Entah apa yang akan dia lakukan pada Marni nanti. Yang jelas dia ingin melindungi Mira dari kelakuan gila Marni. Aku punya rencana. Tapi aku harap Mas Doni mau mengikuti rencanaku. Asal tidak membahayakan Marni aku dukung. Tidak, Mas. Sebelum polisi bertindak aku ingin segera mengakhiri semua. Pasti polisi akan mengusut lagi masalah ini. Apakah ada keterkaitan Marni
atau tidak karena cincin Marni juga terpakai oleh mayat itu. Dan pakaian Marni juga di dekat mayat itu. Fahmi mulai mengurai semua yang terjadi. Bisa saja Marni dituduh terlibat atas kematian mayat itu, atau mungkin saja Marni memang terlibat. Meski bagi Fahmi itu tidak mungkin, tapi semua bisa saja terjadi. Apa rencanamu? Jadi gini, Mas pura-pura saja tidak tahu kalau mayat itu bukan Marni. Tetap lakukan tahlil untuk mengelabui Marni. Nanti aku akan minta bantuan temanku melakukan rencana selanjutnya. Gila kamu, adikku itu belum meninggal, masa kamu suruh aku menahlilkannya sih? Doni sudah naik pitam. Lelaki temperamen itu sudah mulai naik darah mendengar ide Fahmi. Mas, caranya jangan mengirim doa kematian, tapi kirim doa untuk keselamatan Marni. Nanti aku yang biayai semua. Tapi jangan undang banyak orang, duitku gak cukup. Aku harus membiayai. Fahmi menghentikan ucapannya. Tidak mungkin dia menceritakan tentang Mira. Bisa salah paham lelaki temperamen itu. Siapa yang kamu biayai? Sinis Doni. Maksudku, membayar semua tagihan kredit Marni. Motor juga masih belum lunas, kata Fahmi sedikit berbohong. Tapi tidak sepenuhnya bohong. Memang kenyataannya dia harus membayar semua cicilan Marni, ditambah mengobatkan Mira dan membantu ekonomi keluarga Mira. Untungnya dia punya sedikit tabungan. Kalau tidak, sudah pasti dia akan kelaparan karena gajinya tidak cukup untuk semua itu. Itu memang kewajibanmu kan? Ujar Doni dengan enteng. Iya, aku tahu. Lagi pula aku juga tidak pernah menolak permintaan Marni. Kalau begitu pulanglah. Kamu pasti sudah ditunggu pacarmu di rumah. Doni tersenyum sinis selalu membuang dari adik iparnya itu. Fahmi pun pamit dan segera meninggalkan rumah itu. Berbicara dengan Doni membuatnya semakin kesal. Lebih baik dia mengalah. Yang penting saat ini dia sudah tahu kalau mayat itu bukan Marni. Saat akan mengendari motornya, tiba-tiba ibu mertuanya menghadang. Fahmi langsung mematikan kembali mesin motornya. Fahmi, jangan ceraikan Marni. Ibu minta maaf atas nama Marni. Ibu janji ibu tidak akan ikut campur lagi masalah kalian. Fahmi masih diam saat ibu mertuanya terus saja memohon kepadanya. Sejujurnya dia tidak sampai berpikir sejauh itu. Yang dia pikirkan adalah lepas dari teror Marni. Karena ibu mertuanya sampai memohon-mohon, akhirnya dia mengatakan kalau dia tidak berniat menceraikan Marni. Dia hanya ingin segera kembali karena kepikiran Mira yang sendirian di rumahnya. Saya tidak menceraikan Marni, Bu, ucap Fahmi, dan akhirnya dia bisa meninggalkan rumah mertuanya. Setelah sampai di rumah, Fahmi bergegas memasukkan motornya lewat pintu belakang. Fahmi merasa ada yang aneh yang melihat ada tali di jendela. Memang Fahmi jarang lewat pintu belakang. Kali ini dia lewat pintu belakang karena tidak mau Mira terganggu. Fahmi menarik tali yang tersampir di jendela, mengikuti di mana tali itu bermuara. Tali itu berakhir di depan gudang. Ternyata jendela yang terbuka dan tertutup sendiri karena ada yang menariknya. Fahmi menghembuskan nafasnya. Entah lega atau apa, dia sendiri bingung dengan langkahnya nanti. Fahmi berjalan pelan lalu menarik tuas pintu gudang sangat pelan. Dia tidak mau kejadian yang dulu terulang lagi. Tengkuknya sampai saat ini masih terasa sakit saat dipakai menunduk. Pintu itu ternyata tidak bisa dibuka. Fahmi kembali lagi dan segera masuk ke rumah untuk memastikan keadaan Mira. Keadaan rumah tidak ada yang berantakan. Dia lalu memasukkan kunci dan memutar kunci pelan agar Mira tidak terbangun. Dia merasa lega karena Mira terlihat tertidur nyenyak. Wajah gadis itu terlihat begitu kelelahan. Semakin melihatnya, Fahmi semakin merasa bersalah. Seandainya saja Marni tidak segila itu, dia tidak akan berada dalam posisinya sekarang. Fahmi segera menutup pintu kamar itu sebelum setan datang dan menggodanya. Anak gadis yang sedang berada di dalam kamarnya itu sungguh ujian berat bagi lelaki setengah duda seperti dirinya. Dia langsung menggelengkan kepalanya ketika pikirannya berkelana ingin menjaga gadis itu selamanya. Pikiran konyol itu terus saja memenuhi otaknya. Lelaki bertubuh jangkung itu memilih tidur di sofa menjaga Mira agar tidak ada yang mengganggu. Meskipun berusaha memejamkan matanya, tapi dia hanya membolak-balikan tubuhnya saja. Entah kenapa, tapi pikirannya masih tertuju pada pintu kamar yang tertutup itu.
Rais, aku minta tolong beberapa hari ini saja titip Mira, kata Fahmi sambil berbisik agar Mira tidak mendengar. Iya aman, tenang aja. Vika pasti tidak keberatan. Rais menepuk pundak Fahmi menenangkan sahabatnya itu. Fahmi dan Rais memang baru setahun berteman, tapi mereka punya banyak kesamaan mulai dari hal yang prinsip maupun tidak. Hanya saja Rais kurang setuju dengan perlakuan Fahmi kepada istrinya yang terlalu mengalah dan kurang tegas. Rais sering mengingatkan Fahmi agar sedikit tegas kepada istrinya. Kedua sahabat itu memang berbeda pandangan tentang perlakuan pada istri, dan sekarang Fahmi merasakan apa yang sering Rais katakan tentang ketegasan pada istri memang benar adanya. Kini dia seperti menjadi orang dungu dengan kebodohannya yang selalu dia biarkan begitu saja, hingga harga dirinya sebagai suami diinjak-injak oleh istrinya. Ayo, Mas Fahmi, ikut sarapan dulu. Vika mengajak mereka untuk makan. Mbak Mira, ayo bantu saya menata makanan. Anggap saja di rumah sendiri, ucapnya pada Mira lalu menarik gadis itu ke ruang makan. Selama ini meskipun Fahmi termasuk sering ke rumah Rais, tapi Marni tidak pernah mau diajak ke rumah Rais. Padahal Vika sendiri sangat senang jika bertemu dengan istri teman suaminya. Maklum, keluarga Vika berada di luar pulau, jadi dia akan merasa senang jika ada yang bertamu ke rumahnya. Maaf ya Mbak, saya jadi ngerepotin. Mira merasa tidak enak. Dia juga tadi dipinjami baju oleh Vika karena pakaiannya masih di tempat rehabilitasi. Sudah, santai aja. Kapanpun kau mau di sini, rumah ini terbuka untukmu. Terima kasih Mbak. Dua laki-laki itu masuk ke ruang makan. Mereka pun sarapan bersama. Fahmi dan Mira memang setelah sholat subuh langsung berangkat ke rumah Rais, menghindari kemungkinan kedatangan Marni. Apa rencanamu setelah ini? Tanya Rais. Aku tidak tahu sih, tapi aku ingin menangkap basah Marni. Aku yakin Marni masih berada di sekitaran rumah. Rais menatap Fahmi sambil memikirkan sesuatu. Dia lalu menjentikan jarinya setelah berpikir sejenak. Aku punya ide. Kamu pura-pura keluar kota, tinggal di sini untuk 2-3 hari. Setelah itu kita tangkap istrimu. Ide bagus. Kalau begitu nanti sore aku akan membawa pakaianku pura-pura pergi dari rumah. Fahmi menyetujui ide Rais. Dia sekarang mulai membuka pikirannya dengan semua perkataan Rais. Semakin cepat semakin baik. Mir, aku tinggal dulu ya. Aku janji akan mengembalikan kehidupanmu kembali normal. Fahmi meyakinkan Mira dengan mantap menatap mata gadis itu. Mira segera menundukkan wajahnya saat tatapan mereka bertemu. Dia tidak mau Marni semakin salah paham dan membahayakan dirinya jika Marni tahu kalau sekarang dia sedang bersama Fahmi. Semalam dia tidak bisa tidur memikirkan Fahmi. Setelah kebersamaannya dengan Fahmi membuat hatinya tiba-tiba goyah. Hatinya terlalu sulit untuk berbohong. Bagaimana nanti jika dia memang menyukai Fahmi? Pasti apa yang dia lakukan akan membenarkan tuduhan Marni. Dia tidak mau dianggap sebagai perusak rumah tangga orang. Semoga masalah kalian segera selesai dan Mbak Marni kembali ke jalan yang lurus. Saud Vika menimpali pembicaraan mereka. Setelah pulang dari kantor, Fahmi segera pulang. Dia lewat pintu ke belakang. Matanya melihat sekilas ke arah gudang. Pintu gudang terlihat terbuka. Dia yakin kalau saat ini Marni sedang ada di sana. Fahmi menempelkan telepon genggamnya pura-pura menerima panggilan telepon. Dia sengaja mengeraskan suaranya. Iya Pak, saya akan berangkat malam ini juga. Fahmi diam pura-pura mendengarkan panggilan dari telepon genggamannya. Bisa Pak, saya siap untuk 1 minggu ini, kata Fahmi lagi lalu meletakkan ponselnya kembali di saku celananya. Sekilas dia merasakan ada sepasang mata mengintip dari celah pintu gudang. Entah itu benar atau hanya perasaannya saja. Fahmi mengandalkan perasaannya karena selama ini apa yang dia rasakan memang sebuah kebenaran. Fahmi pura-pura tidak mengetahui keberadaan siapapun di dalam gudang itu. Dia bersiul seolah sedang bergembira akan meninggalkan rumah itu dalam beberapa hari. Dia lalu membersihkan kopernya di belakang pintu dapur agar terlihat dari gudang kalau dia akan benar-benar pergi. Dia harus menjalankan sandiwara itu untuk menangkap Marni dan orang-orang yang bersama Marni. Setelah mengambil beberapa pakaian, Fahmi mengunci semua pintu,
lalu dengan sengaja meletakkan duplikat kunci pintu dapur di bawah pot bunga di samping pintu. Marni selalu meletakkan kunci di bawah pot saat pergi, dan kini Fahmi melakukan hal yang sama. Fahmi memanasi motornya lalu meletakkan koper di depan. Kemudian dia melajukan roda duanya sambil tersenyum. Dia merasa kalau kali ini rencananya akan berhasil, dan dia akan segera membongkar semuanya. Dan benar, dua orang keluar dari persembunyian. Lelaki itu memeluk tubuh ramping sang wanita sambil tersenyum puas, seakan bebas melakukan apapun selama beberapa hari di sana. Apa kita akan berpesta malam ini, sayang? 2 hari ini Fahmi menginap di rumah Rais. Awalnya dia akan menyewa penginapan untuknya dan juga Mira, tentunya dengan menyewa 2 kamar. Tapi Rais melarangnya karena dia tahu kini keuangan Fahmi sedang menipis. Fahmi juga harus memberi uang kepada orang tua Mira dan juga ibunya sendiri. Selain itu, Fahmi juga harus membayar segala cicilan dan hutang Marni. Sebagai karyawan biasa, gaji Fahmi tidak cukup untuk membayar kehidupan hedon sang istri. Tapi Fahmi bukan lelaki malas yang hanya mengandalkan satu pekerjaan. Dia juga menjadi perantara jual beli tanah dan juga kendaraan. Tapi uangnya tetap saja kurang untuk kebutuhan istrinya. Fahmi, setelah kamu memecahkan misteri ini, kira-kira apa yang kamu lakukan pada istrimu? Tanya Rais saat mereka berada di teras rumah menunggu para wanita masuk ke kamar masing-masing. Entahlah. Jujur sih aku masih bingung. Fahmi menghela nafasnya. Rasa cintanya pada Marni memang sudah tidak sebesar dulu. Sejak Doni memberitahu kalau hasil autopsi itu ternyata bukan Marni, hatinya semakin ragu dengan cintanya, terutama cinta Marni kepadanya. Dia yakin kalau suara desahan itu memang Marni. Itu yang menyakitkan hati Fahmi. Tidak ada lelaki yang mau menerima wanita pezina. Jika ada, itu mungkin hanya satu di antara ribuan lelaki. Perselingkuhan istri itu sama dengan menginjak harga diri suami. Mungkin itu yang dirasakan Fahmi saat ini. Fahmi masih ingat bagaimana ibunya menolak pernikahannya dengan Marni kala itu. Ibunya mengatakan kalau Marni bukan wanita baik seperti yang dikira Fahmi. Tapi Fahmi seolah lupa karena Marni cinta pertamanya. Dia mengerti cinta saat mengenal Marni. Kehidupannya kala itu hanya memikirkan kebahagiaan keluarganya, hingga dia melupakan kehidupannya sampai akhirnya Fahmi berkenalan dengan Marni dari media sosial. Gadis cantik dan lembut tutur katanya itu yang membuat Fahmi langsung jatuh hati pada Marni, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menikahi Marni. Semuanya begitu cepat karena saat dia datang ke rumah Marni, Doni langsung menodongnya untuk menikahi Marni. Apa kamu masih mau menerima kalau Marni ternyata seperti yang kamu pikirkan? Kalau sampai dia berzina, aku akan menceraikannya. Keluargaku tidak akan pernah menerima pezina. Fahmi berkata tegas. Dia masih ingat betul ayahnya yang selalu mengatakan kalau bezina tidak akan diterima di keluarganya. Ya, memang sebaiknya begitu. Masih banyak wanita baik. Lagi pula Marni sudah jelas tidak bisa punya keturunan. Itu bukan hal yang aku permasalahkan, tapi kelakuan Marni yang aku permasalahkan. Percayalah, semua keluarga itu menginginkan anak. Aku yakin kamu juga menginginkannya. Kamu hanya ingin memperlihatkan kalau kamu setia, Fahmi. Bukankah di dalam ada wanita yang mungkin saja mau kamu nikahi? Kata Rais sambil menaikkan alisnya. Rais, aku hanya memikirkan masalah Marni saja. Jangan terlalu naif. Kalau Mira mau, kenapa tidak kamu nikahi saja? Sepertinya dia menaruh hati kepadamu. Istriku tadi bercerita kalau Mira sepertinya ada hati denganmu. Fahmi hanya tersenyum mendengar perkataan Rais. Mana mungkin dia akan begitu cepat membuka hatinya, sedangkan dia masih belum tahu dengan nasib pernikahannya. Tiba-tiba pikirannya tertuju pada Marni. Dia ingin sekali ke rumah dan melihat apa yang Marni lakukan di rumah. Aku ingin melihat ke rumah sekarang. Fahmi berdiri lalu mengambil kunci motornya di meja. Keyakinannya kini semakin kuat kalau Marni sedang bersama laki-laki. Aku antar. Pakai motorku saja. Mereka berdua langsung meluncur menuju ke rumah Fahmi. Motor pun melaju begitu cepat
Menurut Fahmi yang sedari tadi hanya melamun, hingga tidak terasa Rais menghentikan motornya di tanah kosong seberang jalan. "Apa kamu siap?" tanya Rais saat Fahmi masih saja duduk di boncengannya. Tatapan Fahmi masih tertuju pada rumah yang 6 tahun dia beli. Rumah itu masih terlihat kokoh dan tidak ada perubahan dari awal beli. Hanya beberapa kali Fahmi mengganti cat rumahnya. Itu karena uangnya juga tidak cukup untuk merenovasi rumah. Fahmi turun dengan tatapan masih tidak beralih dari rumahnya. Lampu rumah terlihat dinyalakan di bagian dapur. Terlihat sorot remang dari luar. Sedangkan lampu teras padam. Itu jelas memudahkan Fahmi untuk mengawasi dalam rumah. "Kalau kamu belum siap, besok saja kita kembali lagi." Rais seolah tahu kalau Fahmi ragu akan masuk. Dia tidak membayangkan jika nanti Fahmi mengetahui sesuatu hal yang mungkin saja akan menyakiti hati Fahmi. "Ayo, ingatkan aku jika nanti khilaf." Mereka berjalan mengendap melewati pagar dengan berlari. Fahmi meminta Rais membuka pintu depan, sedangkan Fahmi langsung berlari ke belakang. Dalam hitungan ketiga, mereka berdua langsung membuka pintu dan meriksa ke dalam. Fahmi membuka kamar utama, tapi tidak ada tanda-tanda orang ataupun telah ditempati. Sedangkan Rais membuka pintu kamar depan. Di sana juga tidak ada menemukan siapapun. Mereka berdua pun bertemu di ruang tengah. Fahmi menggeleng. Dia lalu mengecek kamar depan. Dia memindai seluruh ruangan itu mencari sesuatu yang janggal di sana. Fahmi mendekati ranjang yang terlihat bekas dipakai. Diusapnya spray itu masih teraba hangat. Dia lalu melihat jendela yang tidak dikunci. Sepertinya mereka baru keluar, kata Fahmi sambil menunjuk selimut yang lusuh habis dipakai dan jendela yang terbuka. Rais langsung berlari keluar lewat pintu belakang, sedangkan Fahmi masih berusaha mencari bukti yang ada di kamar itu. Tiba-tiba Rais berlari ke belakang dan terdengar suara pukulan di belakang. Fahmi langsung berlari dan menolong Rais yang tengah berkelahi dengan laki-laki. Fahmi langsung memegang lelaki itu dan mengunci gerakan lelaki itu. "Siapa kamu?" Fahmi memuntir lengan lelaki itu, sedangkan Rais langsung mengambil ponselnya dan menyalakan senter. Fahmi lalu memperhatikan laki-laki itu. Dia ingat beberapa kali dia bertemu lelaki itu. Dia makin mencengkram cekalannya karena lelaki itu berusaha meronta. "Siapa yang menyuruhmu?" kata Fahmi tepat di telinga lelaki itu sambil sedikit menambah tekanan cekalan tangannya. "Waduh!" Lelaki itu meringis kesakitan, wajahnya juga semakin memerah. "Tolong lepaskan saya," pintanya. "Jawab dulu, siapa yang menyuruhmu?" Rais menekan rahang lelaki itu agar segera mengaku. Lelaki itu masih diam, meskipun Rais semakin mencengkeram rahang lelaki itu. Rais sudah hilang kendali. Dia lalu mengepalkan tinjunya dan meninju 2 kali perut lelaki itu. Lelaki itu pun merintih, tapi itu tidak membuat Rais terhenti. Rais justru semakin geram dan kini meninju rahang lelaki itu hingga terdengar rahangnya patah. Tidak berhenti sampai di situ, Rais menendang kaki bagian depan lelaki itu. Fahmi tidak tega melihat itu. Dia memberi tanda pada Rais untuk menghentikan aksinya. Tapi Rais tidak peduli. Rais masih saja memberikan pukulan pada lelaki itu. Ternyata bukan Fahmi yang tidak bisa mengendalikan diri, justru Rais yang emosi. "Katakan siapa yang menyuruhmu?" Rais meludah hampir mengenai wajah lelaki itu. Entah kenapa melihat wajah lelaki itu membuat Rais semakin murka. Dia yang hanya mendengarkan cerita Fahmi, tapi dia yang terlalu emosi. Dia tidak terima jika sahabatnya itu dikhianati istrinya. Rais meyakini kalau lelaki itu memang Suran Marni. "Katakan siapa yang menyuruhmu?" Rais kini mencengkeram leher lelaki itu hingga wajah lelaki itu membiru. "Berhenti!" 2 lelaki itu menoleh ke sumber suara. "Marni." Fahmi melepaskan lelaki itu lalu dia mendekati istrinya. "Kenapa kamu jadi gila gini, Marni?" bentak Fahmi dengan penuh kemarahan. "Apaan sih, Mas? Aku cuma menghukummu saja. Salah sendiri kamu selingkuh." Jawabnya enteng seolah hanya melakukan hal sepele. "Sudah aku bilang aku tidak selingkuh. Mana ada maling aku." Marni mencempik. Dia lalu mendekati lelaki itu dan membantunya berdiri. "Kamu tidak apa-apa, Ridwan?" tanya Marni pada lelaki bernama Ridwan itu. Ridwan menggeleng, lalu mengusap lengan Marni begitu mesra. "Aku pulang. Selesaikan masalahmu." Ridwan lalu meninggalkan mereka.
Rais yang masih kaget dengan kelakuan Marni sampai lupa dengan Ridwan. Dia malah terus menatap Marni dengan tatapan aneh. Wanita itu seperti tidak merasa bersalah sedikit pun. "Siapa dia?" tanya Fahmi sembari menatap Ridwan yang melenggang meninggalkan mereka. "Seharusnya aku yang bertanya, kenapa kamu mengajarnya? Dia tidak bersalah," kata Marni tanpa terlihat menyesal. Fahmi mengepalkan tangannya menanam marah. Dia memang tidak bisa melakukan kekerasan, apalagi pada istrinya. Cukup sekali dia menampar istrinya dan akhirnya membuat Marni semakin gila. Apalagi yang bisa disematkan pada wanita seperti Marni kecuali gila. Kalau dia tidak salah, lalu siapa yang salah? Fahmi menarik lengan Marni dan mencengkeram lengan wanita itu. "Kamu yang salah. Kamu telah berselingkuh dan membawa wanita itu tidur di rumah kita. Apa itu namanya kalau tidak keterlaluan?" "Siapa yang keterlaluan?" Fahmi semakin emosi mendengar perkataan istrinya yang terus menyudutkannya. "Laki-laki dan perempuan berdua dalam rumah, apa yang dilakukan?" Sinis Marni lalu dia masuk ke rumah, meninggalkan Fahmi yang masih butuh penjelasan. Fahmi hanya menatap istrinya tanpa bisa berkata lagi. Seperti biasa, siapa yang salah dan siapa yang disalahkan. Fahmi menjadi sangat lemah di hadapan istrinya. "Apa rencanamu?" Rais menepuk pundak Fahmi. Dia yang melihat kelakuan Marni ingin mengusir wanita itu jika Marni itu istrinya. "Aku tidak tahu." Fahmi menundukkan dirinya di tangga teras gudang kemudian memijat kepalanya. Memikirkan kelakuan istrinya membuatnya pusing. Rais ikut duduk di dekat Fahmi. Dia tidak menyalahkan Fahmi yang terlalu lemah, meskipun selama ini dia selalu menganggap Fahmi memang terlalu lembek pada istrinya. Tapi melihat sendiri Marni yang seperti tidak merasa bersalah, akhirnya Rais hanya bisa mendengarkan keluhan Fahmi. "Ya sudahlah. Coba kamu tanyakan pelan-pelan keinginan istrimu. Jangan mengambil keputusan saat marah." Rais mengusap punggung Fahmi menenangkannya. "Aku pulang dulu." Setelah Rais meninggalkannya, Fahmi masuk ke gudang untuk melihat mungkin masih ada orang di sana. Dia ingat Mira mengatakan kalau ada 2 orang laki-laki yang mendatanginya bersama Marni. Di sana ada kasur lantai dan juga 2 bantal serta selimut. Berarti selama ini Marni tidur di sana. 2 bantal. Apa mungkin Marni dan lelaki itu tidur bersama? Sangat menjijikan. Wajah Fahmi memerah, tangan mengepal sempurna dan rahang mengeras. Tidak ada seorang suami pun di dunia ini rela harga dirinya diinjak-injak. Dia keluar dari gudang dan masuk ke rumah mencari keberadaan istrinya. "Marni, apa yang kamu lakukan dengan lelaki itu?" Fahmi sudah seperti orang kesetanan. Dia mendorong tubuh Marni hingga wanita itu tersungkur. Dia pun kalap. Marni meringis karena kepalanya membentur kaki ranjang. Dia berusaha bangun lalu menatap penuh amarah pada Fahmi. "Berani kamu bersikap kasar padaku, Mas. Ini sudah kedua kalinya." Geram Marni dengan dada naik turun. Fahmi mencengkeram leher Marni dengan mata memerah. "Kamu telah berzina dengan lelaki itu." "Siapa yang berzina? Jangan menuduhku sembarangan kamu." Marni menarik tangan Fahmi agar cengkeraman suaminya lepas. Dia lalu keluar dari kamar itu dan masuk ke kamar depan, tempat di mana hampir tiap malam Fahmi mendengar desahan. "Marni!" Fahmi berteriak, lalu menggedor pintu kamar. Dia seperti orang kesetanan melempar apa saja dalam jangkauannya ke arah pintu. Setelah mendengar kalau dia tidak bisa hamil, Marni putus asa. Dia pulang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Hidupnya hancur. Dia merasa menjadi wanita tidak berguna. Di saat itulah Ridwan datang mengulurkan tangannya menawarkan cinta. Sebelum Marni berkenalan dengan Fahmi, Ridwan adalah kekasih Marni. Lelaki itu begitu terobsesi dengan Marni, dengan melakukan berbagai cara agar Marni bisa bersamanya. Iya, setelah mendengar Marni pulang ke rumah orang tuanya, Ridwan mendatangi Marni. Tidak ada lelaki yang mau menerima wanita mandul, Marni. Tapi percayalah, cintaku padamu tidak akan pernah hilang. Apa maksudmu? Tanya Marni tersinggung dengan perkataan Ridwan. Ayolah Marni, jangan tertutup dengan cinta. Fahmi itu tidak mencintaimu. Dia hanya butuh tubuhmu saja.
kata Ridwan berusaha mempengaruhi. Mas Fahmi tidak seperti itu. Dia menerimaku apa adanya meskipun aku tidak bisa memberinya anak. Dan kamu percaya begitu saja? Dia hanya pura-pura untuk menutupi perselingkuhannya. Aku tidak percaya itu. Marni tetap tidak mempercayai Ridwan karena selama ini suaminya sangat mencintainya. Itu kenapa dia memilih Fahmi daripada Ridwan. Ridwan pun terus saja mendatangi Marni. Awalnya mereka hanya keluar berdua sekedar berbelanja. Ridwan seringkali membelanjakan orang tua Marni. Dia mengambil hati kedua orang tua Marni. Pernah sekali mereka kepergok Fahmi saat jalan berdua. Setelah Fahmi memergoki mereka berdua, Fahmi menjemput Marni pulang. Tapi Marni sudah percaya dengan Ridwan dan mengabaikan Fahmi. Mar, aku lihat suamimu jalan dengan selingkuhannya. Ridwan menemui Marni di rumah Fahmi, lalu menunjukkan foto Fahmi berboncengan dengan Mira. Sungguh Marni merasa sangat kecewa melihat itu. Terlihat jelas tawa bahagia Fahmi saat bersama wanita itu. Hatinya panas, dia tidak terima diselingkuhi. Sejak saat itulah kelakuan Marni semakin menjadi. Dia menuduh Fahmi telah berselingkuh atas bukti foto itu. Hingga akhirnya pertengkaran hebat itu pun terjadi. Marni keluar dari rumah Fahmi berencana pulang ke rumah orang tuanya. Dia pun sudah lelah dengan hatinya. Kecemburuan Marni bukan hanya saat itu. Dia juga cemburu pada adik dan ibu Fahmi. Dia merasa kalau suaminya terlalu mementingkan adik dan juga ibunya. Meskipun sebenarnya dia tahu kalau gaji yang Fahmi dapatkan selalu diberikan kepadanya. Tapi Marni tetap merasa kurang setelah tahu kalau Fahmi masih punya tabungan dan juga punya usaha sampingan. Dia pernah meminta tabungan itu, tapi Fahmi selalu menolak dengan alasan untuk keluarganya. Uang itu memang didapat Fahmi saat belum menikah dulu. Dan Marni merasa dianggap orang lain oleh suaminya karena tabungan Fahmi tidak diberikan kepadanya. Marni terus saja membeli dan kredit barang-barang hanya agar suaminya mau mengeluarkan tabungannya. Dia sudah lelah hidup sederhana. Gaji yang seluruhnya diberikan oleh Fahmi terus saja terasa kurang karena Marni menuntut hidup mewah. Dia berteman dengan komunitas senam para wanita sosialita yang selalu menggunakan barang branded. Dan karena itu juga Marni selalu menghabiskan gaji suaminya sebelum tanggal gajian lagi. Kurang dan terus saja merasa kurang itu yang selalu Marni rasakan akibat sakit hatinya kepada suami. Saat menuju jalan pulang, Marni melihat salah satu temannya menjadi korban pembunuhan. Dua orang lelaki memakai topeng telah membunuh dengan sadis Sasa. Marni melihat semuanya, tapi tidak tahu pembunuhnya. Setelah pembunuh itu meninggalkan korban, Marni tiba-tiba mempunyai ide untuk membalas dendam pada suaminya dan juga pada wanita selingkuhan suaminya. Dia segera menghampiri mayat itu, meletakkan motor dan tasnya serta cincin pernikahannya. Apa yang kamu lakukan? Marni menoleh ke sumber suara. Dia melihat Ridwan keluar dari semak-semak. Marni langsung menghampiri lelaki itu dan menariknya ke semak lagi agar tidak ada yang melihat mereka. Shh. Bantu aku mengelabui suamiku, kata Marni sambil melihat sekeliling memastikan tidak ada yang melihat mereka. Ridwan mendekatkan tubuhnya dengan menatap serius wanita yang begitu dicintainya itu. Kamu merencanakan apa? Tanyanya. Marni menghela nafas. Sesekali dia melirik mayat temannya itu. Ngeri, tapi dia malah memanfaatkannya. Aku ingin membalas dendam sama pelakor itu dan memberi pelajaran pada suamiku, kata Marni penuh amarah. Baru kali ini dia merasakan sakit hati karena perlakuan kasar suaminya. Dia merasa kalau suaminya berubah kasar karena berselingkuh dengan Mira. Kamu bayar aku dengan apa? Lelaki itu tersenyum menyeringai. Pasti ada bayaran besar yang diinginkan lelaki itu. Marni berpikir sejenak. Dia tidak membawa uang sepeser pun, hanya kalung yang dia pakai. Itu pun tidak seberapa. Tidak usah bingung, cukup bayar dengan tubuhmu saja. Ridwan mendekatkan wajahnya hingga aroma sampo Marni membangkitkan gairahnya. Gila, aku tidak akan melakukan itu. Aku punya suami. Marni mendengkus mendengar permintaan gila Ridwan. Terserah, kalau kamu menolak,
kamu tidak akan bisa melakukan rencanamu sendiri. Lagi pula, kenapa kamu setia kalau suamimu saja tidak setia? Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dan ya, ceritanya awalnya kayak mau menuju horor, tapi makin belakang kok makin kayak teka-teki. Tapi menarik juga sih. Horor-horornya diganti dengan mencekam, penuh kayak detektif, mencekam gimana gitu. Pokoknya tapi asik lah. Mas Nara akan tuntaskan cerita ini. Ini menarik sih. Apakah nanti di belakangnya ada yang gentayangan mungkin? Kita tunggu saja. Dan seperti itu sajalah ya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya ya. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you.